Lalu sejauh mana peluang timnas kita tampil di Timur Tengah menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini? Kami akan diskusikan bersama mantan pemain sekaligus pelatih timnas Indonesia, Aji Santoso. Coach Aji, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami lagi. Ya. Membaca riwayat kita yang secara performa atau hasil kurang begitu memuaskan kalau melawan Timur Tengah, terlebih belajar dari pengalaman Anda pribadi juga, faktor apa sebetulnya yang jadi membuat kita tampaknya belum bisa mengungguli Timur Tengah? Faktor fisik atau ada hal lain? Iya, tentunya kalau tim-tim yang masa lalu itu memang kualitasnya jauh ya. Tetapi tim ini sekarang kan berbeda, banyak memiliki pemain yang berkualitas. Kalau catatan statistik bahwa Indonesia memang kurang bermain bagus ketika main di Timur Tengah itu kan dulu. Sekarang ini berbeda, gitu. Jadi materi pemain berbeda, kualitas pemain berbeda juga, pelatihnya juga berbeda. Jadi saya salah satu mungkin seorang pelatih yang tidak terlalu percaya dengan statistik karena semuanya dalam keadaan yang berbeda gitu loh. Oke. Dan kalau kita membaca riwayat satu persatu nih untuk lawan kita berikutnya Ya, terdekat, Arab Saudi dalam catatan setidaknya 14 kali, kita hanya pernah unggul 1 kali di bulan November 2024, sementara saat lawan Irak dalam catatan 9 kali sejak tahun 73, kita belum pernah mujur nih nasibnya kalau melawan Irak. So kalau Anda membaca kekuatan kita sekarang ini, gimana proyeksinya? ya makanya dari itu tentunya ketika tim kita bisa menahan imbang di Arab Saudi dan kita menang di GBK, saya pikir itu merupakan satu modal yang cukup bagus. Yang kedua, ketika melawan Irak, saya yakin sekarang kualitasnya pemain-pemain kita kan berbeda dengan banyaknya pemain-pemain diaspora yang kembali bermain untuk tim nasional kita. Tentunya ini peluang kita untuk bisa berbuat lebih banyak gitu loh. Apalagi saya sangat yakin bahwa tim pelatih sudah menganalisa bagaimana kekuatan lawan baik Arab Saudi maupun Irak. Tentunya itu sudah dianalisa dan saya juga sangat yakin sekali bahwa kira-kira formasi apa yang digunakan dan komposisi pemain siapa-siapa yang diturunkan, saya yakin sudah siap itu. Tapi kalau melihat faktor wasit sempat dijadikan pandangan juga nih sama timnas kita, bahkan ada harapan bahwa wasit yang akan memandu pertandingan lawan Arab Saudi ini bisa berlaku fair nanti, ini akan bakal ngaruh nggak sedikit banyaknya faktor non teknis ini untuk performa timnas kita? Iya betul, memang ini yang sedikit menjadi kendala, tetapi terlepas daripada itu pemain sama sekali tidak boleh memikirkan hal tersebut. Kenapa? Kalau pemain sampai memikirkan nanti bagaimana kepemimpinan wasit, tentunya ini akan merusak konsentrasi para pemain. Untuk itu yang terpenting adalah bagaimana pemain fokus untuk pertandingan, bagaimana setiap pemain mulai dari penjaga gawang sampai striker menampilkan permainan-permainan terbaik secara optimal, itu menurut saya akan jauh lebih bagus daripada berpikirnya masalah wasit. Toh kita juga belum tahu apakah yang dilakukan wasit mereka akan memimpin dengan fair atau bagaimana, kan kita tidak tahu. Yang terpenting adalah bagaimana pemain bisa tampil maksimal dan fokus untuk pertandingan. Seperti itu, Bung. Tapi kalau membaca kondisi pemain kita yang baru akan, masih ada sisa nih pemain kita yang akan bergabung ke Jeddah Arab Saudi. Dengan kondisi pemain kita datang secara bertahap semacam ini, bakal ngaruh nggak persiapan teknis dan hal-hal strategi lainnya kira-kira menurut Anda? Itu memang kurang ideal, menurut saya kurang ideal. Seharusnya memang, ya saya tidak tahu kendalanya apa, tetapi seharusnya itu datangnya bersama-sama. Karena apa? Karena ada beberapa hari di Arab Saudi tentunya pelatih sudah mempersiapkan latihan taktikal yang akan dimainkan ketika melawan pertandingan nanti gitu loh. Jadi menurut saya ini memang kurang ideal, bahkan saya lebih setuju kalau persiapan itu memang waktunya lebih sedikit lama gitu loh. Meskipun kita tahu ya pemain-pemain kita dalam kompetisi regional semua main, tetapi akan lebih bagus ada sedikit waktu, paling tidak persiapan 2 minggu itu akan jauh lebih bagus. Kenapa? Karena ini adalah pertandingan hidup mati gitu loh. Jadi menurut saya untuk persiapannya sedikit lama, menurut saya akan jauh lebih bagus. Karena seperti ini kan sampai hari ini belum full 100% yang datang kan. Tentunya ini pasti latihan taktikal yang akan dimainkan di pertandingan nanti tidak berjalan dengan baik karena pemainnya belum komplit. Ditambah lagi banyak catatan pemain kita yang cedera kondisinya sekarang, terutama untuk sektor penjaga gawang nih. Emil cedera, kemudian Marten Pas baru pulih dari cedera. Melihat 3 penjaga gawang lain yang pentas di Liga Domestik, kalau Anda kira-kiranya nih siapa yang memungkinkan diturunkan oleh Coach Kluivert?
Iya, memang ini sedikit kendala ya dengan dua kiper andalan kita tidak bisa main. Tetapi kalau saya melihat dari penampilan di kompetisi Indonesia, menurut saya Nadio lebih siap daripada Hernando mungkin juga lebih siap. Tetapi kalau kita juga nanti melihat lawan-lawan juga memiliki postur-postur yang tinggi, saya pikir Nadio akan lebih bagus gitu karena mereka memiliki Radio juga memiliki postur tubuh yang sangat tinggi yang nanti bisa memenangkan duel-duel terbang ketika dia keluar untuk hadapan corner kick atau free kick itu tentunya Nado lebih efektif gitu loh meskipun kita tahu Hernando juga tampil cukup bagus di kompetisi domestik. Oke, Coach Aji terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Saya selalu ya Coach. Sama-sama. Selamat malam. Ya. Pameran instalasi